Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, anak-anakku akan mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang akan diajarkan oleh Bapak Agustinus Rore, SPD. Selamat mengikuti dan salam sehat untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita belajar pada sebelumnya dengan materi sifat dan teori kedaulatan, maka kini kita akan melanjutkan pelajaran dengan materi bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut yang namanya kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan negara terletak di tangan rakyat, yang biasa disebut demokrasi, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilakukan dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. Selain menganut kedaulatan rakyat, Negara Republik Indonesia dipertegas dengan paham kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat memberikan hak-hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk bertanggung jawab dalam memelihara dan membina negara, membela negara, dan mengayomi rakyat. Rumusan pada pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung makna bahwa negara hukum yang ada di Indonesia adalah sebuah negara hukum yang demokratis dan konstitusional. Prinsip negara hukum adalah asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara berdasarkan undang-undang. Prinsip kedaulatan, di dalamnya terdapat perlindungan hak asasi manusia. Kemudian keterikatan pemerintah pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, dan pengawasan hakim melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. Selain dari hal tersebut, kita juga mengenal bahwa ada prinsip demokrasi, yaitu perwakilan politik. Dalam masyarakat hukum, badan perwakilan diisi melalui dengan pemilihan umum atau pemilu. Prinsip demokrasi yang lain ialah pertanggungjawab, terutama pertanggungjawaban politik. Kemudian pembagian kewenangan. Prinsip demokrasi yang lain ialah penyelenggaraan pemerintah harus diawasi. Lalu prinsip pokok demokrasi yang berdasarkan hukum adalah ada jaminan persamaan dan kesetaraan dalam hidup bersama. Ada pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau yang biasa disebut dengan pluralitas. Anak-anakku sekalian, prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah bahwa negara Indonesia yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga adalah negara Indonesia yaitu negara hukum. Yang berikutnya ialah Presiden
tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan prinsip berikutnya adalah bahwa MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Demikian pelajaran kita hari ini, dan sebagai tugas di rumah, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kesempatan ini dan dikirim melalui dengan aplikasi Classroom, yaitu tulis dan jelaskan teori kedaulatan yang dianut negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.